Who makes himself available. Oh, that's casual play. And now it's with Morientes. Neat little turn. Oh, not a goal. Saat itu adalah musim dingin tahun 2004, di mana dunia sepak bola Inggris baru saja menyaksikan kedatangan The Special One di musim panas lalu. Kemudian ada seorang manajer lain dari Eropa baru saja mengambil alih Anfield, dan gejolak masih terjadi di kubu The Reds. Cedera jangka panjang yang dialami Djibril Cissé membuat dirinya harus absen di sisa musim tersebut. Milan Baros, sang penyerang lainnya, juga mengalami musim yang penuh dengan cedera. Keluar Rafael Benitez berbelanja striker, dan tiba-tiba ada rumor bahwa ada seorang pemain karismatik yang tersedia di pasar. Nama tersebut adalah Fernando Morientes. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak sosok luar biasa ini berjalan di atas lapangan keramat Anfield, namun masih ada aura romantisme setiap kali namanya disebutkan. Disebut-sebut sebagai salah satu penyerang terbaik di generasinya. Kerjasamanya dengan Raul dianggap sebagai yang paling mematikan di Eropa. Dianggap sebagai salah satu pemain favorit di Santiago Bernabeu, sangat disayangkan bahwa pihak manajemen pada saat itu tidak menghargai kerja keras dan usaha sang pemain. Sebagai pemain dalam tim yang terdiri dari pemain Galacticos, ia mendapatkan perlakuan yang sama seperti Claude Makelele, yang keduanya didepak untuk membeli nama-nama bintang yang lebih besar. Sementara beberapa penggemar tidak pernah menyambutnya dengan hangat, tetapi ada juga yang mencintainya karena sikap dan kepeduliannya terhadap tim. Mari kita simak sehebat apa Fernando Morientes dan bagaimana jatuh bangun perjalanan karir sang pemain. Memulai karir di Albacete, di mana ia melakukan debutnya pada musim 93-94 yang akhirnya membawanya ke Real Zaragoza. Beberapa penampilannya yang memukau selama 2 musim bersama mereka membuat Real Madrid membeli sang pemain, di mana peran awalnya adalah sebagai penyerang cadangan bagi nama-nama besar seperti Davor Suker dan Predrag Mijatovic. Namun demikian pengaruhnya begitu besar sehingga ia akhirnya lebih sering tampil sebagai starter daripada sebagai pemain pengganti. Mengamati perjalanan hengkangnya dari Real Madrid yang begitu cepat dan kejam tidak pernah gagal membuat kita terkejut. Untuk seorang pemain yang terkadang lebih baik dari Raul dan menjadi aset bagi tim, dia tidak pernah bisa membuat dirinya disayangi oleh para penggemar Real Madrid. Sebagaimana tergambar dari julukan yang melekat padanya, dia dipanggil Moro, yang secara harfiah berarti orang Mor, atau simbol dari segala sesuatu yang asing di Spanyol. Para aficionado yang biasanya mengeluh-elukan Guti dan Raul tidak pernah menganggap Morientes, terlebih dari konsistensinya dalam memberikan penampilan yang luar biasa. Penampilannya hanya layak mendapat catatan kaki jika dibandingkan dengan Raul. Meskipun dukungan luar biasa dari para penggemar kepada Raul tidak terlampaui, sebagai rekan setimnya, Raul adalah pendukung setia Morientes. Demikianlah hubungan mereka, sehingga Raul menjadi salah satu saksi yang hadir untuk memberkati pernikahan Morientes. Keduanya memiliki hubungan profesional dan pribadi yang dekat, dan itu juga terlihat dalam permainan mereka. Hubungan telepati yang mereka tunjukkan dengan saling membaca dan mengantisipasi gerakan satu sama lain merupakan pemandangan yang sangat indah. Hanya sedikit pasangan penyerang yang memiliki hubungan klinis seperti Raul dan Morientes. Dukungan lebih lanjut dari Raul dapat dilihat dalam insiden ketika Raul mengenakan kostum nomor 9 di Piala Super Eropa 2002 untuk menunjukkan solidaritas.
Dan menelusuri jejak kepergiannya dapat dikaitkan dengan fakta bahwa ketika dipinjamkan ke Monaco dari Real Madrid pada musim 2003-2004, dia dengan percaya diri mencetak gol dalam 2 leg melawan Madrid yang merupakan unggulan di perempat final Liga Champions. Pada akhirnya Monaco sebagai sebuah tim berhasil mengalahkan Real Madrid. Profesionalisme yang ia tunjukkan selama musim itu, terutama ketika berhadapan dengan mantan klubnya, membuatnya disukai oleh para penggemar Monaco. Tetapi dari sudut pandang Madridista, hal tersebut merupakan sebuah tindakan dari seorang pemain yang bermain mata. Melihat ke belakang, hal itu lebih berkaitan dengan arogansi Presiden Real Madrid saat itu, Florentino Perez. Salah satu hal yang paling menonjol dalam karirnya di Madrid adalah gol yang dicetaknya pada musim 1999-2000 dalam laga final Liga Champions melawan Valencia. Dari hal tersebut yang membuatnya harus keluar dari klub tanpa kesepakatan adalah merupakan penghinaan terbesar yang dapat diterimanya. Kecintaannya pada seragam putih terlihat jelas saat ia mencoba berkali-kali untuk memaksa masuk ke tim. Namun kesempatan itu telah tertutup dan pembelian Michael Owen pada musim 2004 mengkonfirmasi apa yang telah terjadi. Ketika Morientes tiba di Anfield dengan banyak sorakan dari para penggemar, hal tersebut merupakan tanda dari ambisi Liverpool untuk mengejar talenta kelas dunia. Sang striker meskipun dalam kurun waktu 16 bulan merupakan bayangan dari penyerang produktif yang telah dilihat oleh para penggemar Liverpool selama bertahun-tahun, etos kerjanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun permainan Inggris di mana sepak bola lebih terbuka, gaya bermainnya sepertinya tidak cocok. Kegembiraan seputar kedatangannya dapat tergambar dari kata-kata Steven Gerrard. Ini adalah jenis rekrutan yang kami butuhkan. Jika Anda bertanya kepada salah satu fans tentang pemain berkaliber seperti apa yang mereka inginkan untuk kami datangkan ke klub, dia adalah pemain itu. Saya juga merasakan hal yang sama. Anda tahu bahwa Anda tidak mengambil resiko. Ini bagus dari sudut pandang yang bersifat simbolis, bahwa kami telah merekrut seorang yang begitu terkenal sebagai pemain kelas dunia. Saya hanya berharap setelah semua kesuksesan yang ia raih dan trofi yang telah ia menangkan, ia juga memiliki rasa lapar untuk melakukan hal yang sama bagi kami. Morientes pun mengapresiasi kepercayaan yang ditunjukkan kepadanya dengan mengucapkan berbagai pujian tentang klub dan bagaimana sejarahnya telah menginspirasinya untuk bergabung dengan The Reds. Namun, kata-kata tidak diimbangi dengan tindakan, karena Morientes segera menemukan banyak hal yang membuatnya kecewa. Fisik dari permainan ini membuatnya kewalahan untuk menunjukkan kemampuannya. Peribahasa ikan yang keluar dari air secara harfiah dapat diterapkan kepadanya karena Morientes menganggap permainan di kompetisi ini tidak sesuai dengan keinginannya. Melihat penampilannya yang diabadikan oleh Bernie Ronay dari Guardian, menandatangani kontrak unik dengan bayaran yang sangat murah, striker Liverpool Morientes sebenarnya digolongkan ke dalam kategori seorang pemain yang hanya menjadi penonton. Meskipun mengenakan seragam klub dan bahkan terkadang memasuki area berbahaya di lapangan, setiap penampilan Morientes akan dianggap sebagai pemain yang malas. Oleh karena itu, ada ungkapan, penonton adalah orang ke-11 kami hari ini. Chris Bakombe dari Liverpool Echo bahkan lebih keras lagi dengan membandingkan Morientes dengan flu burung yang mematikan di negara lain namun tidak ada gejala di Inggris. Meski begitu, Morientes memiliki beberapa momen bagus, terutama sundulan menjulang ke gawang Fulham atau tendangan keras kaki kiri untuk gol debutnya ke gawang Charlton Athletic. Keduanya merupakan contoh yang luar biasa dari penyelesaian akhir yang mematikan dan berkelas. Sebagai salah satu penyerang terbaik di Eropa,
sulit untuk memahami mengapa karirnya tidak pernah berkembang di sepak bola Inggris. Tidak ada yang menuduhnya sombong seperti yang diilustrasikan olehnya. Tidak ada juga tanda-tanda ketidakhormatan. Sebaliknya, menjelang final Piala Liga Inggris melawan Chelsea, dia dianggap sebagai sebuah kehormatan untuk memperkuat Liverpool FC. Masa-masanya di Liverpool dapat diringkas dengan kata-katanya sendiri. Saya tidak menyukai permainan yang bersifat fisik di Inggris, atau wasit yang membiarkan lebih banyak hal terjadi dan meniup lebih sedikit pelanggaran dibandingkan di Spanyol. Seorang penyerang tidak mendapat perlindungan dari barisan pertahanan lawan di sana, dan mereka membuat saya kesulitan. Tetapi setiap kali dia mencetak gol untuk Liverpool, dia cenderung melakukannya dengan 2 gol. Tetapi saat itu, momen-momen tersebut sangat jarang terjadi, sehingga hampir tidak memiliki arti penting. Untuk seorang striker yang memiliki rata-rata 1,73 gol per pertandingan sebelum tiba di Liverpool, perolehan 12 gol dalam 61 pertandingan hanya bisa disebut sebagai mimpi buruk. Meskipun karir klubnya meredup menjelang akhir, seperti yang terjadi pada sebagian besar pemain sepak bola, karisma yang melekat pada dirinya tidak pernah hilang. Sebuah kekejaman di dunia sepak bola adalah bahwa tidak semua olahragawan mendapatkan perpisahan yang manis. Pandangan di seluruh dunia menunjukkan hal itu, dan menyadari bahwa pada suatu hari nanti, seorang atlet bisa saja mengalami hal yang menyedihkan. Beberapa orang gagal menerimanya. Beberapa orang hanya mengangkat bahu dan melanjutkan hidup. Dukungan mental pada saat itu adalah hal yang paling penting dari segalanya. Morientes tampaknya telah menemukan kembali sentuhan emasnya ketika ia kembali ke negara asalnya Spanyol dengan membela Valencia. Saat itu ia menemukan kembali teknik penyelesaiannya yang mematikan. 3 musim ia berhasil mencetak 33 gol dalam 97 pertandingan. Salah satu hal yang paling menonjol dalam karirnya adalah saat ia membela tim nasional Spanyol dan kebersamaannya dengan Raul. Mencetak sebanyak 27 gol dalam 47 pertandingan. Memulai debutnya pada tahun 1998, ia mewakili Spanyol di Piala Dunia FIFA 1998 dan 2002 dan menjadi pencetak gol kontroversial yang dianulir saat melawan Korea Selatan. Secara individu, penampilannya selalu selaras dengan penampilan tim, namun keberuntungan tidak pernah bersinar bagi tim nasional Spanyol saat itu, karena mereka harus tersingkir begitu saja dari berbagai turnamen. Lelah dengan cedera dan gaya permainan yang berubah dengan cepat, Morientes mengumumkan pensiun pada tahun 2010 setelah ia dilepas oleh Marseille. Seorang pemain dari sebuah era yang seharusnya mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan, Morientes akan selalu menjadi cerita yang belum terselesaikan dalam sepak bola. Gabriel Garcia Marquez pernah berkata dalam bukunya Love in the Time of Cholera, mungkin bisa saja merangkum apa yang bisa Morientes maksudkan. Dia masih terlalu muda untuk mengetahui bahwa ingatan hati dapat menghilangkan yang buruk dan memperbesar yang baik. Dan karena keahliannya, kita dapat mengatasi beban masa lalu.